Oke ya, jadi di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana menggunakan Excel untuk menghitung kecepatan reaksi orde apakah di orde 0 atau orde reaksi satu. Ya, di sini Bapak ini contoh nilai-nilai pada saat kita akan menghitung kecepatan orde reaksi. Ya, Bapak sudah memindahkan nilai-nilai pada tabel ini ya, ini untuk kecepatan reaksi orde 1, ini kecepatan reaksi orde 0. Bapak sudah pindahkan ke Excel ya. Kalian bisa juga pindahkan nanti. Oke, jadi ini sekarang bagaimana menghitung kecepatan reaksi. Kita mulai dulu dengan bagaimana membuat grafiknya untuk mengetahui apakah dia reaksi orde 0 atau reaksi orde 1. Cara membuat grafiknya itu simpel ya. Kalian tinggal sorot nilai-nilai pada konsentrasinya atau sumbu Y, kemudian kalian tambahkan insert, kemudian pilih ini, lalu pilih ini. Kita lihat kan, ini kalau kita menggunakan kertas grafik biasa. Ketika kita menggunakan kertas grafik biasa dan dia membentuk garis lurus, maka dia dikenal sebagai reaksi orde 0. Ya, reaksi orde 0. Bandingkan dengan tabel pada reaksi orde pertama, ya, reaksi orde 1 pertama. Nah, kalau kita gunakan dengan cara yang tadi untuk membuat grafik, maka akan nampak grafiknya tidak membentuk garis lurus. Nah, ini dia uh, menunjukkan bahwa dia uh, bukan merupakan reaksi orde 0 karena pada kertas grafik biasa dia tidak membentuk garis lurus. Sekarang bagaimana melihat kalau garisnya itu lurus atau tidak? Bisa kita lihat dari tampilan ini, bisa pula kita dengan menggunakan nilai R-nya. Ini nilai R-nya. Dengan klik kanan pada grafiknya, kemudian tambah add trade line, ya. Kemudian kita bisa mengambil display R square-nya. Ini R square-nya. Kalau dia R square-nya itu di bawah 99, maka 0,99 ya, maka dia dianggap tidak membentuk garis lurus. Bedakan pada grafik ini. Kalau kita lihat saja tampilannya kan dia pasti membentuk garis lurus. Tetapi kalau kita ingin memastikan, maka kita bisa melihat nilai R-nya. Sama seperti yang tadi, klik trade line, kemudian klik display R square, maka dia R-nya adalah 1. 1 itu artinya 100% dia lurus. Biasanya itu nilai 99 itu 0,99 sudah dianggap 1. Biasanya di atas 0,9 itu dia dianggap membentuk garis lurus. Oke. Jadi itu yang pertama. Bisa kita membuat grafik dengan cara seperti itu untuk melihat apakah dia reaksi orde 0 atau reaksi orde 1. Pada reaksi ini, ya, ini dia tidak membentuk garis lurus. Tapi coba kita lihat seandainya nilainya kita lonkan. Nah, sekarang bagaimana melonkan? Melonkan itu kita menggunakan sama dengan dulu, kemudian tulis ln lon, klik dua kali di sini, kemudian seret angka yang mau dilonkan ini, kemudian enter ya, maka kita dapat ini nilai lonnya. Kemudian kalau semua kita mau lonkan, tinggal kita tarik garis lurus garis ke bawah, maka semua berubah jadi lon. Ketika kita lonkan, apakah dia tetap tidak membentuk garis lurus? Coba mari kita lihat. Sekarang kita lonkan, kemudian kita gunakan ini. Ternyata begitu dilonkan, maka dia membentuk garis lurus. Bedakan yang tadi kan tidak membentuk garis lurus pada saat belum dilonkan. Begitu dia dilonkan, dia membentuk garis lurus. Kalau kita lihat dari kembali nilai R-nya di trade line tadi itu, kita melihat nilai R-nya ternyata R-nya adalah 1. Berarti dia membentuk garis lurus. Maka dia termasuk adalah reaksi orde 1. Kenapa? Karena dia grafiknya membentuk garis lurus pada kertas ketika dia dilonkan atau pada kertas grafik Sunilog. Ya. Sedangkan ini pada ini orde reaksi 0 karena dia membentuk garis lurus pada kertas grafik biasa. Sekarang itu yang pertama untuk membedakannya. Kemudian yang kedua, bagaimana menghitung kecepatan reaksi dengan menggunakan Excel. Ya, kecepatan reaksi itu simbolnya adalah K. Tetapi di dalam rumus ini di Excel, maka K itu disebut kemiringan, simbolnya adalah slope. Ya, rumusnya adalah slope. Contohnya kita akan menghitung kecepatan reaksi di sini. Maka kita menghitung dengan sama dengan, terus kita tulis slope. Ini slope muncul, kemudian diklik, kemudian pilih sumbu Y. Ya, sumbu Y. Y itu selalu konsentrasi ini. Ya, terus kalian perhatikan di sini. Di sini pilihannya adalah koma. Ya, setelah YS itu ada koma, maka kita gunakan koma. Mungkin pada beberapa laptop lain
dia tidak menggunakan koma, tetapi dia menggunakan titik dua atau dia menggunakan titik, maka perhatikan itu apakah di situ koma atau titik ya. Nah, di sini dia menggunakan koma di sini ya. Dia menggunakan koma, maka kita pakai koma. Kemudian yang mana, pertanyaan yang mana S-nya, ini S-nya. Kemudian kita enter. Maka kita dapat kecepatan reaksinya adalah K-nya itu adalah minus 5. Sama yang tadi kan, di sini juga pada kecepatan reaksi ini tadi, K-nya juga itu adalah minus 5 ya. Kan 5 minus 5 ya, di sini minus 5 tadi. Ini K-nya sama dengan adalah minus 5. Oke. Itu begitu. Sama dengan ini, pada reaksi OP1 kita akan menghitung nilai K-nya. Nah, K tadi itu sama dengan slope, K kecepatan reaksinya itu sama dengan rumusnya di Excel sama dengan slope. Kemudian nilai Y ini yang sudah dielonkan, kemudian koma, kemudian nilai X ya. Nah, enter. Hasilnya 0,34657 kan. Nah, mari kita lihat nilai nilai tadi ya. Nah, 0,34657 sama kan? Nah, itu cara menghitung dengan menggunakan nilai X. Kalau ini 34657 kan? Nah, ini dengan begini. Nah, kalau yang tadi ini dia menggunakan dua data, dia dapat juga 0,34657. Bisa menggunakan dua data. Kalau misalnya kalian pakai kalkulator, gunakan dua data saja supaya lebih gampang. Tapi kalau kalian menggunakan Excel, maka kalian bisa menggunakan lebih banyak data, maka biasanya nilainya itu adalah nilai valid. Sekarang, berikutnya adalah untuk nilai D0. Ya, D0 itu rumusnya adalah D0 itu rumusnya itu adalah D0 itu rumusnya adalah intercept. Ya, intercept. Contohnya kita akan menghitung, kalau ini sudah jelas D0-nya kan adalah 100. Kalau ini kan tidak tahu kapan D0-nya. Maka kita gunakan intercept tadi. D0 sama dengan intercept. Ini. Klik yang mana Y-nya, kemudian koma lagi, yang mana X-nya. Kemudian di enter. 5, ini adalah nilai intercept-nya. Tetapi ini satuannya masih ln karena kita menggunakan data dari ln. Nah, sehingga kita konversi dengan antilon. Antilon itu adalah eksponen ya. Jadi sama dengan eksponen. Klik sama ini enter. 160. Ini sama dengan nilai yang tadi kan D0 itu adalah 160. Nah, begini menggunakan cara menggunakan menghitung kecepatan reaksi dengan menggunakan Excel ya. Menggunakan kalkulator nanti Bapak akan bahas berikutnya juga. Dia membutuhkan kamera tersendiri. Oke, terima kasih.